Baik Tribuner, kembali lagi bersama kami di eSport Podcast. Sebelumnya mohon maaf atas break tersebut. Untuk melanjut sesi podcast ini, saya ingin bertanya kepada tim Elf, apakah ada pengalaman-pengalaman di dunia eSport selain turnamen kayak Avatar atau di turnamen-turnamen online? Mungkin bisa di-share juga ke Tribuners atau penonton. Kalau untuk pengalaman sih banyak dari kegiatan-kegiatan yang dari Dispora gitu sudah kami ikuti juga. Itu yang di Dispora itu turnamen online atau offline itu? Offline. Oh, turnamen offline. Nah, itu kan kalau turnamen offline otomatis dua tim saling berhadapan nih. Itu caranya kalau lagi dalam posisi kalah tuh kan pasti adalah mungkin kayak taunting kan di istilah e-sport itu cara mengatasi tekanan mental untuk menang tuh gimana itu? Ya, emang sebenarnya mesti ada sih yang taunting gitu biar makin seru lagi gamenya kan. Tapi kalau untuk mengatasinya ya cuekin aja biar ntar menang bisa balasin taunting juga gitu. Oh, yang penting kita balas biar tauntingnya lebih enak ya. Oh, ya, boleh. Terus kalau untuk profesi pro player menurut dari Bang Revan ya? Yeah. Nah, Bang Revan ini menurut Bang Revan profesi pro player e-sport itu sangat menjanjikan atau enggak itu? Kira-kira bisa enggak dijelaskan? Kalau untuk menjanjikan atau tidak ya tergantung kita nekuninnya gimana. Tergantung nekunin gimana tuh artiannya Bang Revan? Kayak ngedalamin lagi seperti kita jadi YouTuber gitu dalam dunia game. Berarti semakin kita sering menghabiskan waktu, semakin sering kita latihan itu berarti menjanjikan. Ya. Jadi kita harus usaha juga berarti ya. Oh iya. Nah, kalau untuk menjadi player ini, Bang Revan kan player, pasti perlu latihan. Pasti. Bisa enggak diceritakan kepada Tribuners latihannya tim Elf Hybrid itu gimana? Kalau untuk latihannya mungkin sehari bisa 8 jam, 4 jam siang, 4 jam malam gitu. Lama juga latihannya 8 jam. Itu latihannya isinya apa itu latihannya? Banyak main sambil ngevaluasi juga lihat replay gitu. Iya, ada analisisnya berarti. Saya kira pure mainnya itu 4 jam. Berarti ada juga sesi-sesi diskusinya kalau bahas meta gimana itu pasti ada ya. Oh iya. Terus kalau misalkan ikut turnamen nih, kan ada kalah menangnya. Saya mau tanya nih, Elf Hybrid itu lebih banyak menang atau lebih banyak kalahnya untuk saat ini? 50-50 lah. Oh iya, boleh. Berarti win rate turnamennya masih bagus ya? Ya, Alhamdulillah. Terus kalau untuk menjaga keseimbangan antara game dan kehidupan, kan tadi latihannya saja sudah 8 jam. Nah, kita ini sehari 24 jam. Kalau sudah 8 jam untuk main latihan game itu kehidupan sosialnya gimana? Misal dengan teman-teman, keluarga. Kalau dengan keluarga sih pasti jalan juga. Kalau untuk teman-teman kan teman-teman juga main. Jadi lebih banyak ngabisin waktu sama teman-teman main game gitu. Jadi secara terus kalau untuk sekolahnya gimana, Bang? Kuliah atau mungkin sekolah? Sekarang kuliah atau sekolah? Udah selesai. Oh, sudah selesai. Oh iya. Terus kalau selama di dunia e-sport, kira-kira momen yang paling berkesannya itu apa? Ya gitu, kalau menang kan taunting bisa seru-seruan bareng sama teman kalau menang. Nah, kalau menang, berarti turnamen yang paling berkesan itu yang mana itu taunting itu turnamen paling berkesan? Ini kemarin yang juara 1 nih. Yang di Edu itu? Iya, yang Edu. tadi sempat saya bahas. Oh iya. Oh itu di situ offline? Ya offline. Oh iya. Kira-kira kalau misalkan ini apa yang bisa membuat Bang Revan berhenti berada di dalam dunia e-sport? Kalau dapat pekerjaan yang lebih menjanjikan pasti berhenti juga. Berarti kalau misalkan dapat pekerjaan yang mungkin lebih stabil pasti gitu mungkin berhenti. Yeah. Tapi kalau misalkan Bang Revan dapat pekerjaannya di dunia e-sport, lebih minat mana? Ya lebih minat di dunia e-sport kan sekalian hobi juga. Berarti passionnya tetap menang deh kalau misalkan dua pekerjaan nih.
yang sama-sama nih nilainya tapi passion tetap diikuti deh. Iya. Terus kalau keluarga dan orang terdekat bagaimana? Mendukung tidak dengan pilihan untuk main di turnamen-turnamen? Atau apakah masih suka dilarang jadi ikut turnamen diam-diam? Kalau saya sih nggak dilarang kalau mau ikut-ikut turnamen gitu. Mungkin teman-teman yang lain masih dilarang kan. Kebanyakan orang anggap ini cuman game apa gitu. Oh, padahal dari sini juga sebenarnya potensinya tinggi-tinggi ya. Iya. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Bang Revan atas waktunya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Coba saya mau tanya di ISPA lagi nih. Tadi Bang Alwi tadi sempat bahas soal ISPA nih kan. ISPA kan ini sebuah organisasi yang mewadahi para pemain. Dan kebetulan di sini kita ada tim El Vibre. Nah, saya pengen tanya nih Mas Alwi, seperti yang Mas Alwi dengar tadi, kan mereka ada berprestasi, sudah jelas ada, dan juga stigma-stigma negatif dalam dunia e-sport itu masih real di mata-mata orang tua. Seperti yang tadi Bang Revan bilang. Nah, Mas Alwi izin saya mau nanya, untuk menghilangkan stigma-stigma negatif kan sebenarnya sudah merupakan jadi job desk ISPA nih untuk memperkenalkan e-sport. Kira-kira langkah-langkah apa nih yang bisa dilakukan nih? Ya, baik, terima kasih. Kalau kita dari IESPA sudah memikirkan betul ya hal seperti itu. Kami di Bina Talenta kemarin sempat diskusi bahwa memang ini hal yang cenderung ya, yang sering muncul di lingkungan masyarakat karena memang dari segi pelajar, mahasiswa itu kita tanggapan orang tua bahwa sebagian besar game itu buang-buang waktu. Game itu membuat kita malas dan lain sebagainya. Nah, orang-orang di luar sana belum lihat bagaimana sih masa depan e-sport. Nah, sekarang kita lihat kan banyak pemain-pemain atau player yang sudah berhasil seperti yang disampaikan Bang Revan, bahwa tidak hanya pemain saja yang berhasil, banyak sektor yang bisa kita sasar, baik itu dari pemain atau biasa seperti komentator atau juri dan lain sebagainya. Nah, hal itu yang perlu teman-teman pemuda ketahui. Nah, kemudian cara yang kedua apa? Teman-teman kalau memang menekuni bidang e-sport ini, silakan fokus untuk latihan, tingkatkan skill dan kemampuan. Nah, sehingga ikuti beberapa kompetisi dan turnamen yang ada. Nah, kalau kita mendapatkan sebuah prestasi, juara di dalamnya, pasti orang-orang di sekitar kita bahkan orang tua akan ikut bangga dengan prestasi itu. Jadi ada orang bilang game itu buang-buang uang juga. Katanya pakai kuota kan dan lain sebagainya, pakai HP yang cukup bagus. Nah, dari juara-juara itu juga mendapatkan penghasilan, Bang. Nah, dari mendapatkan penghasilan dan tidak menutup kemungkinan ada beberapa perusahaan mungkin atau sponsor itu melihat pemain ini, pemain yang berprestasi. Nah, sehingga masa depannya mungkin dapat dikatakan lebih terjamin lah kalau kita memang menekuni profesi ini. Kalau kita lihat beberapa YouTuber atau pro player, kalau dikatakan atau ditawari kerja di perusahaan, rata-rata dia menolak, Bang. Karena income saja daripada penghasilan YouTubernya, YouTube, TikTok dan lain-lain itu sudah puluhan bahkan ratusan juta, Bang. Nah, itu makanya belum dari live stream ya itu? Di luar dari live stream. Nah, belum dapat honor daripada timnya, manajernya dan lain sebagainya. Nah, sehingga saya mau katakan sama player-player di luar sana, sobat Tribuners, bahwa tetap semangat tekuni yang namanya sport. Insya Allah kalau teman-teman punya kualitas yang baik, punya potensi baik, pasti akan teman-teman dilirik oleh banyak orang di luar sana seperti itu, Bang. Oke. Itu berarti untuk sejauh ini alhamdulillah ISPA sudah ada memikirkan langkah-langkah ya? Ya, namanya ISPA Provinsi Sulsel, Bang, baru-baru saja dilantik kemarin, sehingga hal itu memang yang harus kita pikirkan. Bagaimana 2-3 tahun ke depan. Nah, kita juga memang lagi menggarap beberapa program untuk pelajar. Nah, itu nantilah kita akan kebumingkan di dunia sport, di sekolah-sekolah dan kampus juga. Begitu. Oke, Tribuners, di segmen sebelumnya kita sudah berbincang-bincang nih bareng dua narasumber atau mungkin satu tim, satu organisasi yang keren-keren. Sekarang saya mau mengajak kedua narasumber untuk beradu skill dalam segmen kami di Fun Match. Bisa disaksikan sebentar lagi di podcast e-sport ini.
Sekian, terima kasih. Mohon ditunggu. Sebentar lagi kita akan kembali bersama di iPod Esport Podcast.
Oh ini bang itu yang punya galasan. Enak banget. Enak banget ya. Baik Tribuner, saat ini kita akan menyaksikan aksi dari band Pick kali ini. Mari kita lihat. Sepertinya yang sudah di band itu masih Novaria, yang notabene-nya hero baru. Oh, di sini kita bisa melihat Arlot juga di band. Ini powernya nggak di nerf? Powernya? Saat ini tim dari Elf sementara memband satu hero. Oke, Joy. Hero yang merupakan hero yang sangat cepat ini. Walaupun sudah di nerf dalam patch terbaru, nampaknya masih di ban. Dan dari ISPA lihat untuk keduanya. Slot. Oh, assassin yang sangat meta ini di band. Nampaknya ada user Lance di timnya. Oh, Cyclops Retri. Oke, Glue. Dari tim Elf tampaknya mengambil first pick Glue. Dari ISPA di sini kita bisa lihat Patrick dari Kill About You. Dan hero Patrick 4, 3, 2. Nah, Jauhead dari The Max Win dan Kill About You menggunakan Patrick. Mari kita lihat apa yang akan digunakan oleh Elf. Wah, Elf menggunakan Faramis yang merupakan hero yang sangat meta juga di meta saat ini. Bane, apakah ini Bane Martis? ISPA mengambil Martis. Di saat ini kita bisa lihat ada Glue, Faramis dan Bane di tim Elf, dan di ISPA ada Jauhead, Patrick dan juga Martis. Untuk band ketiga, di sini kita bisa melihat ISPA memband Melissa. Dan untuk Elf, apakah hero yang akan di-ban oleh mereka? Mari kita lihat. Band terakhir menentukan Kaja. Mereka mengeban Kaja nampaknya. Oke, sekarang kita bisa lihat ISPA sementara ngepick hero keempat dari Shinoyu. Apakah dia akan memakai Parsa? Wah, dengan kombinasi ini boleh nih. High groundnya dapat. Parsa di lock oleh Shinoyu. Tim ISPA mengambil mage yang mempunyai high ground yang cukup tinggi. Oh, Minotaur. Nampaknya untuk mengatasi kelemahan Faramis, mereka mengambil Minotaur yang bisa meng-cancel ulti Parsa dan Kaja. Aduh, warnya bagus ini. Saya lihat-lihat. FJ02 Balmon. Oke. Di sini kita bisa melihat tim Elf telah memilih Glue, Faramis, Bane, Minotaur dan juga Carry, sementara tim dari ISPA sudah memilih Jauhead, Patrick, Martis, Parsa dan Balmon. Kita bisa melihat di sini dua fighter menjadi jungler, Balmon versus Bane. Dan dengan mage yang merupakan dua jenis mage berbeda, yang satu burst high ground dan yang satunya mage yang sudah gameplay mirip assassin. Oke, sedikit lagi kita akan melihat pertandingan antara Elf dan ISPA. Nah, game sudah dimulai. Mari kita melihat dua tim ini saling beradu
di Fun Game Esport Podcast. Di sini kita bisa melihat Balmon dan Banenya sementara lagi farming. Mage nge-clear mid, saling beradu-adu untuk mengambil minion-minion. Sementara di XP kita bisa melihat Jauhead, aduh hampir saja di flicker. Apakah ini Jauhead? First blood dari Glue. Wah, kita bisa lihat Romer dibunuh tak lama setelah Jauhead. Romer dari tim ISPA pun telah dibunuh oleh Carry. Kembali ke mid, Parsa dan Paramis mempersaingkan, dan di sini kita bisa melihat kalau ada Balmon, apakah akan terjadi war? Oh tidak, Balmonnya cuma lewat. Kita bisa melihat ada Minotaur yang sedang emot tim ISPA. Apakah ISPA akan terpancing? Mari kita lihat. Mereka sampai nampaknya masih menunjukkan gameplay pasif, belum ada agresifnya. Oh, Jauhead digeng. Mari kita lihat. Oh, Martis datang membantu menyelamatkan Jauhead yang sedang digeng oleh Glue dan juga Faramis. Balmon ikut membackup, Balmon ditarik oleh Faramis. Balmon ulti, namun nampaknya ultinya belum cukup untuk membunuh Glue. Di sini kita bisa melihat ada terjadi war 3 lawan 4. Oh, rata nampaknya untuk tim ISPA, jadi rata, diratakan oleh ISPA sisa 1 orang. Sementara ISPA berhasil kabur. Oleh karena ini tim Elf mendapatkan free turtle, teman-teman semua. Oke, turtle pertama dibunuh oleh tim Elf, dibunuh oleh junglernya. Mari kita lihat apakah tim ISPA. Oh, nampaknya tim ISPA lagi dirusuh. Minotaur melancarkan skillnya, men-knock up pemain-pemain. Glue ulti. Oke, di sini kita bisa melihat Martis diculik oleh Glue dengan ultinya. Apakah mereka akan menang war? Nampaknya tidak sama sekali. Tribuners, nampaknya kita bisa melihat jungler dari tim ISPA kabur sendiri, tak menyisakan. Di sini kita bisa melihat gameplay dari tim Elf sangat agresif. Apakah terjadi persaingan antara ISPA dan Elf? Mari kita lihat di pertandingan ini. Nah, kembali ke gameplay yang sangat pasif dari ISPA dan Elf, di mana junglernya, oh nampaknya jungler masih dirusuh. Di sini kita bisa melihat Martis membackup junglernya. Apakah Romer dari Elf akan mati? Oh, nampaknya tidak. Oh, dibunuh oleh ulti dari Beatrix. Tahi pun di depan. Puan. Ini mulai comeback ini saya lihat ini. Soalnya ISPA belum mati lagi. Sekarang Elf sudah mati. Pertama kali sudah yang kedua. Nah, di sini Beatrix sedang fighting, sementara XP-nya sedang digeng. Wah, ini kayaknya ada dendam di XP nih. Soalnya dari tadi saya lihat XP yang digeng soalnya. Ada apa ini pemirsa? Ada apa ini? Mungkin sebentar bisa kita tanyakan setelah sesi ini, kita bisa interview Maxwin. Ada apa gerangan dia bisa digeng terus ini? Di sini kita bisa melihat Romer yang dari tadi kerjanya ngerusuh ini sedang mengamati junglernya. Apakah dia akan dirusuh lagi? Nampaknya dia ditahan di situ. Apakah ini untuk setup turtle? Wah, dan mungkin bisa jadi ini setup turtle karena setelah dilihat free turtle dan turtle kedua didapat lagi oleh tim Elf, sementara war terjadi di lane. Junglernya sibuk menggila, Beatrix datang backup 2 lawan 2. Oh, nampaknya ada Jauhead jadi 2 lawan 3. Jauhead mundur, dipukul mundur oleh Bane dan Banenya membunuh Jauhead. Kenapa di sini Banenya ini sakit sekali nih pemirsa? Apa ini build-nya ini? Saya curiga ini Bane Mage.
Di sini kita bisa melihat, wah, banenya ternyata bukan bane mage, dia bane fisikal dengan item curse helmet, mentahan BOD, dan sepatunya itu tough boots. Namun sempat dikira bane mage, ternyata dia bane fisikal, teman-teman Tribun. Carry-nya sementara farming di sini kita bisa melihat. Sementara Betricknya mengurus lane. Apakah akan terjadi war? Dan seperti yang diduga, war akan terjadi. Ternyata lawan di geng. Apakah ini akan membuat turret pecah? Wah. Mulai suasana panas ini. Mulai panas suasana, saya lihat ini pemirsa. Sudah mulai teriak-teriak ini. Hati-hati, bisa blunder ini kalau begini. Kita bisa melihat ISPA lawan tim Elf, organisasi melawan tim profesional. Mid sementara war, Bane terpukul mundur, Bane di geng. Kita bisa melihat apakah Banenya akan mati. Dan Betrick flicker, Faramis terlambat ulti, sayang sekali. Faramisnya dikejar, Blue datang backup, Parsa buka ulti. Romernya kabur, ada apa ini? Romer membiarkan jungler mati. Aduh, Romer kok mundur pemirsa. Betricknya mati, incar Romernya lompat. Sangat pecah, terjadi comeback pemirsa. Seperti yang kita lihat, nampaknya ini comeback. Waduh, ini sangat tidak bisa ditebakin nih teman-teman. Di war pertama kita lihat Elf yang unggul. Waduh, kenapa ini tiba-tiba ISPA lagi yang menggila ini? Oh, bonus kan? Oke, turtle ketiga nampaknya telah didapat oleh tim ISPA. Di situ kita bisa melihat Banenya, walaupun dia mati pertama di war tadi, dia nampaknya masih bisa recall ya para pemirsa sekalian. Wah, di sini ternyata Glue tukaran dengan carry, nampaknya Glue naik ke atas sementara di bawah terjadi war. Aduh, membunuh Jauhetnya. Strategi yang tidak terduga, nampaknya mereka tukar lane gara-gara carry untuk nge-push. Apakah akan lanjut warnya? Parsa buka ulti, Minotaur lompat, jadi ulti Parsa batal ditarik oleh Faramis. Dan Bane muncul dari belakang, nge-flank. Faramis buka ulti, apakah Martisnya akan mati? Aduh, sayang sekali Martisnya mati dibunuh. Dan di sini Balmond masih bertahan. Wah, lawan ternyata tidak mau buang-buang waktu dengan Balmondnya nih. Aduh, gimana ini Balmondnya ditinggal sendiri? Wah, Balmond ternyata dirusuh, ternyata mereka sengaja mengecoh, ternyata mereka mau merusuh Balmond yang mau lewat jungle. Dan apakah Balmondnya akan mati? 3 lawan 2. Wah, shutdown, sayang sekali Balmond. Kukira kuat, ternyata. Nah, sekarang situasi kembali mengungguli buat tim Elf. Di sini kita bisa melihat Elf kembali unggul walaupun sempat kalah war sekali. Sementara tim ISPA, apakah mereka masih bisa menang dengan comeback? Di sini kita bisa melihat matchup yang sangat seimbang antara ISPA lawan Elf. Situasi mulai tenang. Apakah ini terjadi setup? Ayolah. Wah, nampaknya Jauhet di game lagi. Jauhet mati tapi Martis datang. Aduh, sayang sekali tetap terlambat. Martis gagal menyelamatkan Jauhet dan juga gagal menyelamatkan turret. Ini kan ada apa sebenarnya Elf dengan Jauhet ini sebenarnya? Saya juga kurang tahu ini Tribuners. Tunduk sepeda. Wah, di sini kita bisa melihat Bane sementara melord, sementara Betrick dikejar oleh Glue. Wah, nampaknya ini free lord. Tidak, ternyata Balmond muncul. Balmond menarik, Parsa backup buka ulti. Apakah Balmond bisa mencuri lord? Sayang sekali tidak. Aduh, Balmond. Kemana ultinya Balmond? Aduh, rata. ISPA kalah guys, ternyata rata. Aduh, sayang sekali. Sekali ya guys. Betrick di lock jadi sehingga tidak bisa backup, sementara jungle-nya tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, Lord telah maju, masih Lord tahap awal karena ini masih menit 9. Masih bisa, Masih bisa comeback, masih ada.
Di sini kita bisa melihat mereka sedang defend, tim ISPA lagi defend dengan Martis dan Patrick. Dan Parsa juga sudah muncul. Apakah mereka akan gagal nge-push? Bane buka ulti. Apakah ini akan mulai war? Oh, nampaknya tidak. Mereka cuman defend bukan war. Gas. Balmond sibuk meng-clear minion-minion di turret. Sementara Glue sudah masuk. Apakah ini pertanda war akan terjadi? Oh iya, nampaknya Glue nge-lock si Balmond. Martis datang untuk backup, namun teralihkan oleh Minotaur dan juga Faramis. Sayang sekali Patrick sudah mati pertama di war ini, disusul oleh Martis yang ikut mati. Carry mendapatkan turret. Sisa Jauhead dan Parsa bersama Balmond. Apakah defense ini akan berhasil atau tidak? Nah, kakak ke kodo. Wah, Faramis telah buat Divine Glaive nih. Sayang sekali buat Athena. Kayaknya sudah tembus ini. Tapi Balmond di sini kita bisa lihat membeli Blade Armor. Apakah ini untuk menanggulangi basic attack dari carry? Suaranya santai bro, santai aja. Walaupun beda 11 skill, ya santai aja. Tetap santai walaupun kalah, karena comeback itu nyata, teman-teman. Di sini kita bisa melihat suasana masih pasif, belum ada war yang terjadi, masih sebatas recall. Oh, Jawet buka ulti. Apakah ini akan menjadi war penentuan? Ternyata tidak. Panik gak? Aduh, kira buka ulti buat war, ternyata lari doang. Aduh, sayang sekali. Wah, nampaknya banyak pemain dari LV yang standby di bush dan belum membeli Athena. Apakah ini untuk damage Parsa? Waduh, kukira tank, ternyata masih pakai Athena buat lawan Parsa nampaknya. Aduh, tank palsu kayaknya nih Glue. Glue melock Martis. Apakah Martis akan dibunuh pertama? Oh, nampaknya Bane all in, rencana mau ulti. Glue sudah ulti. Martis mengaktifkan Vengeance, namun Bane telah ulti dan tetap mati dibunuh. Parsa membunuh Bane, membunuh Minotaur. Beatrix muncul, Carry mati membunuh Agak sayang sekali para pemirsa, nampaknya Carry berhasil mengungguli Patrick dengan Wind of Nature yang mungkin tidak diperhatikan oleh si Patrick. Oke, sekedar mengingatkan Tribuners, acara ini akan rutin diselenggarakan setiap Jumat jam 7 malam. Jadi untuk menonton keseruan ini, tetap saksikan eSport Podcast di setiap Jumat jam 7 malam di tribuntimur.com. Di sini kita bisa melihat ISPA kembali. Wah, buka ulti Jawet melawan Glue. Kita bisa melihat di sini ternyata gas di belakang. Balmond digas, apakah Balmond akan mati? Glue sibuk ngedistract, Parsa mati. Aduh, Balmond nampaknya mati, Faramis mati tanpa kita lihat. Di situ ternyata Glue bertugas untuk mendistract saja, sementara yang lain membunuh. Glue mati, Jawhead pun ikut mati. Kayaknya bukan Jawheadnya yang yang didendamkan, tapi Jawhead yang ada dendam ini nampaknya. Aduh, sayang sekali. Wah, kita bisa melihat di sini aksi putar-putar recall. Selamat tinggal ISPA. Aduh, nice try. Hah? Waduh, ngering. Oke, di sini kita bisa mendengar. Di sini kita bisa melihat yang MVP di sini adalah Carry. Oke, Tribuners, setelah melihat hasil pertandingan ini, kita akan kembali lagi nanti untuk break sebentar di sini di eSport Podcast iPod. Terima kasih.
Oke, Tribuners, kembali lagi bersama kami. Di sini kita bisa melihat highlight pertandingan tadi antara Elf melawan ISPA Sulsel. Sayang sekali kami kira di sini ISPA yang akan mengungguli, namun ternyata Elf Hybrid terlalu kuat dalam formasi-formasinya. Mari kita review permainan ini. Di sini kita bisa melihat yang terjadi. Pertama-tama saya ingin menanyakan kepada tim Elf ini. Sebelumnya ini yang saya tanya selama game tadi, ada apa ini? Kenapa Jawheadnya yang terus diincar ini? Karena Jawheadnya mantan global. Karena Jawheadnya mantan global. Oh, jadi mantan global bahaya. Jawhead. Oh, jadi biarkan berkeliaran nanti habis. Oh, itu berarti seperti respect kill berarti. Strategi respect ini. Jadi ternyata saya kira ada dendam pribadi pertama sama Jawheadnya. Ternyata memang karena mantan global Jawheadnya. Aduh. Terus ini kalau boleh tahu yang main Minotaur tadi siapa ya? Oh, Bang Revan, saya izin bertanya Bang Revan, ini waktu strategi rusuh-rusuhnya itu, kenapa itu memutuskan untuk merusuhi Balmon? Bukannya Balmon itu hero yang susah dirusuhi gitu? Karena Balmonnya lagi sendiri. Oh, Balmonnya selalu ditinggal, makanya ini dirusuh-rusuh terus ya berarti. Oh iya. Terus untuk strategi ban pick tadi, saya melihat band-band yang di ban tadi cuman hero-hero yang memang umumnya sering di ban. Kenapa tidak nge-respect band mungkin? Karena kayaknya ini saya tahu ini Bang Revan mungkin kenal dengan salah satu pemain di ISPA ini. Kenapa mungkin Jawheadnya dibiarkan lepas? Kalau nggak dilepas ntar bingung dianya mau pakai apa. Waduh, itu ternyata jawabannya. Aduh, parah sekali sih. Kacau. Pasti god of Satsnya tuh. Wah, jadi mending lawan Jawhead daripada Zasnya. Oh iya. Kasihan juga buat tim yang lain. Kalau mau tahu juga di game tadi saya melihat-lihat ini Jawheadnya sempat ini ya kesusahan. Itu tanggapan Jawhead soal game tadi gimana tuh? Di lock terus ini. Ya, sebelumnya saya terima kasih sudah merangsang lagi saya punya Jawhead. Terus terang saya agak lama tidak main ya, karena saya fokus untuk memang gali potensi ISPA ini, sehingga teman-teman ISPA jarang main. Tapi ya bukan berarti tidak pernah main. Nah kebetulan Jawhead saya pernah masuk top global. Jadi lama tidak pakai lagi, jadi kaku lagi. Makanya tim di sana tuh ketar-ketir lihat Jawhead saya. Ya, makanya dia incar saya. Gitu. Jawhead putih. Berarti tadi mungkin karena sudah lama tidak main jadi mungkin kaku jadi tiba-tiba aduh. Tapi di akhir kenapa itu keputusan untuk lock glue sampai tinggal tukar nyawa itu kenapa itu?
Ya, tadi saya di sini momennya saya bunuh Glunya karena walaupun kita kalah, setidaknya kita pernah membunuh. Sebenarnya kita ada perlawanan lah. Ya, gitu ya. kalaupun memang kita akui kita lawan pemain-pemain tim ya. Kita ini cuma Yespa sebagai wadah potensi-potensi mereka. Saya memang sengaja pakai Johet saya supaya memancing dia, mereka punya skill semua. Gitu. Boleh. Untuk melihat apakah mereka mempunyai potensi untuk mengalahkan Jauhead Global, jadi Jauheadnya di pick dulu. Ya, begitu. Terus menurut Abang Jauhead ini, Abang Alwi ini, mereka mempunyai potensi tidak ini? Kalau dari gamenya ya, dari segi permainannya saya lihat ada kekompakan yang terjadi. Tanknya juga dengan jungler MM saling support. Intinya parah juga sih, gue 1 lawan 4. Jadi memang ada apa ya, time waktu atau timing timnya mereka kompak sehingga memang dia dapat momen-momennya di mana bisa nge-kill, di mana bisa nge-gang. Jadi saya anggap memang layak lah mereka dulu juara 1 karena dia memang mereka pro banget sih. Keren. Ini ada apa ini, Bang Alwi nih? Di sini Berawal dari mana itu? saya lihat tim lawan ada di bawah ya, jadi nggak mungkin dapat saya. Jadi saya coba clear satu baris dulu. Nah, ada kesempatan clear, sudah itu saya balik untuk backup teman-teman. Iya. Kalau menurut tim ISPA ini alasan kenapa mereka bisa menang luar itu apa ya? Kembali lagi itu memang kami jarang main, tapi kalau kita main memang banget bantai. Seperti tadi waktu war, kita memang ya karena kita tim global ini lama kan nggak main, tiba-tiba lawan tim oke nih. Sempat unggul tadi satu gol. Nah, itu di situ ekspresinya Mas Alwi di situ menang war gimana itu? Santai enggak? Paling enggak, pasti panik ya. Kalau tadi saya lihat Bang Irfannya dengan grupnya, dia nggak tahu mau kemana kan? Iya. Mau tidak mau kita gini aja kan? Kacau. Saya mau bertanya-tanya nih buat tim Elf nih. Itu yang waktu di akhir kan Glue sempat sendiri. Itu yang main Glue siapa kalau boleh tahu? Wah, itu tadi sempat 1 lawan berapa itu yang di akhir sementara timnya itu ngegeng si Balmon ini? 1 lawan 2 tadi kan? 1 lawan 2? Iya, 1 lawan 2. Nah, itu yang dilawan tadi siapa? Lawan Betrix sama Jauhead. Lawan Jauhead? Oh, berarti secara langsung ini Jauhead Global masih tertipu dengan Glue ini. Tadi lagi ngebait untuk teman yang lagi lor. Oh, yang untuk bunuh junglernya yang di akhir. Tapi ternyata Jauheadnya datang juga. Niatnya mau bet siapa itu ceritanya, niatnya mau bet siapa? Oh, Betriknya tadi lebih kaya. Oh, jadi alhamdulillah gitu Jauheadnya datang, tertipu. Aduh, beruntung lagi. Soalnya bahaya kalau Jauhead Global ditaruh di luar sana nanti ketar-ketir ya. Berarti untuk yang main carry tadi, oh yang main carry tadi itu gimana itu maniaknya itu tadi? Apakah senang sekali sudah maniak dengan Jauhead Global atau Biasa. itu rahasia maniak ke Jauhead Global apa itu, bisa kalau boleh di spill dulu? Kenapa bisa maniak tadi? Cuma asal join luar aja tadi. Oh, asal join luar. Kacau. Sebenarnya maniak tadi. Lagi nih. Tapi sayang sekali itu tadi Betriknya di akhir dia ndak tertipu sama WON ya. Dia ndak sadar kalau ada WON. Aduh, sayang sekali. Tadi pikir ulti baru physical tech.
Oke, siap. Terima kasih sebelumnya. Untuk komunitas e-sport yang ingin menjadi narasumber, silahkan menghubungi nomor ini 081347061237 ya. Untuk komunitas e-sport yang ingin menjadi narasumber dan berpartisipasi di friendly match di acara e-pot bisa dihubungi nomor berikut. Saya ulang 081347061237. Sekian dari saya untuk acara ini, Tribuners. Tidak terasa sudah sekitar sejam kita bersama untuk mengupas tuntas mengenai dunia e-sport yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, bersama seluruh narsum yang luar biasa. e-pot akan hadir kembali di Jumat depan, tentunya dengan pembahasan yang lebih menarik serta narasumber yang tidak kalah seru dengan narsum kita pada hari ini. Untuk itu jangan sampai ketinggalan menyaksikan e-pot e-sport podcast. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditambahkan untuk ISPA dan ISPA dulu berarti. Ya, yang menjadi closing statement dari kami ISPA, kebetulan saya Ketua Bina Talenta ISPA Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti sobat atau teman-teman Tribuners lihat bahwa kita dalam dunia e-sport itu ya seperti ini. Kita santai-santai, ketawa-ketawa, ada juga momen seriusnya di mana kita harus fokus bersama tim, melihat potensial pemain. Jadi dalam e-sport itu tidak kaku teman-teman. Jadi kita ya ketawa-ketawa saja lepas seperti ini. Dan tentu untuk tim yang barusan saya lawan ataupun tim di luar sana tetap rajin ya, rajin latihan, tingkatkan skill, tetap ikuti audisi-audisi atau kompetisi yang ada. Sehingga dari pelajaran-pelajaran itu teman-teman bisa membuat tim teman-teman baik itu tingkat kota, provinsi maupun mewakili Indonesia kita tercinta. Saya kira seperti itu. Salam sport, salam ISPA. Oke, terima kasih buat Alwi dari ISPA yang telah mewakili closing statement ISPA. Kalau boleh tahu dari Elf mungkin ada yang bisa ditambahkan sebelum kita tutup? Ada. Itu. Panggungnya ini itu. Bukan closing statement sih, kalau saya cuma mau ngasih pesan pada para gamers yang di luar sana. Mungkin orang lain ngelihat game itu cuman sekedar game aja gitu, sekedar bermain. Jadi untuk saya mohon beri kami dukungan dan wadah untuk mengembangkan lagi hobi kami, karena ini yang membuat hidup kami lebih berwarna. Itu saya dari saya. Terima kasih. Sebuah kalimat yang sangat indah barusan dari Abang Revan selaku Minotaur ya tadi. Oke, siap Abang Minotaur. Saya Muhammad Iksan Rabbani Irman mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode e-pot selanjutnya. Itu tadi yang Bang Revannya ya, yang terbang itu.